Selamat malam jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali memberikan waktu kita, perhatian kita dan fokus kita untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah doa malam hari ini. Saudara-saudara, kita tahu bahwa COVID-19 masih berkepanjangan. Tapi mari kita selalu yakin, beriman bahwa sesuatu sedang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan mempunyai maksud dan tujuan dari semuanya ini. Baik, kita akan membuka ibadah ini dengan menaikkan sebuah pujian berjudul Bapakku Rindu. Pada malam hari ini kita buka hati kita tujukan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan boleh mengajar kita melalui ibadah doa malam hari ini. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sekali lagi, Bapakku rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, temu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur karena pada malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu secara online dalam ibadah doa GKI Agape. Tuhan, kami sungguh rindu malam hari ini bukan saja kami mencurahkan segala isi hati kami, segala pergumulan kami, bahkan kami boleh diajak untuk mengingat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, saudara-saudara kami yang sedang berkesusahan, atau bahkan saudara-saudara kami sedang bersukacita. Tuhan, kami sungguh ingin menikmati malam hari ini. Kami sungguh ingin bersekutu dengan Tuhan malam hari ini. Berbicara kepada kami Tuhan, dan dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Saudara, kita ada 6 pokok doa pada malam hari ini, dan kita akan bersama-sama mendoakannya secara pribadi di rumah, dan kita akan mendoakannya. Saudara-saudara bisa melihat pokok-pokok doa itu di layar. Yang pertama, kita akan mendoakan untuk vaksin COVID-19 yang saat ini masih merupakan sebuah impian bagi setiap negara. Mungkin kalau kita dengar berita di China sudah ada, tapi kita berdoa supaya di Indonesia hal ini boleh segera terwujud, sehingga dampak berkepanjangan dari krisis krisis yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini bisa segera teratasi, dan tentunya vaksin ini bisa menjadi solusi untuk kondisi di Indonesia saat ini. Yang kedua, mari kita mendoakan untuk stabilitas ekonomi dan politik dalam bangsa ini. Kita tahu begitu banyak upaya-upaya untuk boleh mengguncang aspek ini, seperti beberapa waktu lalu adanya isu pengesahan Omnibus Law yang mengakibatkan kerusuhan di sana-sini. Kemudian penanganan COVID yang berkepanjangan juga menjadi isu yang diangkat, dan juga banyak isu-isu lain yang diangkat untuk mengguncang pemerintahan Indonesia pada saat ini. Mohon Tuhan agar memakai anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan, supaya mereka boleh dipakai Tuhan untuk melakukan peranan penting dalam pemerintahan dengan baik, dan biar Tuhan boleh menjaga hati mereka sehingga mereka tetap memiliki integritas dalam menjalankan kepercayaan dari masyarakat yang diberikan pada mereka, dan mereka boleh ikut berperan serta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia ini. Mari kita berdoa. Pokok doa selanjutnya, mari kita bersama-sama mendoakan pergumulan setiap anggota jemaat sebagai dampak dari kondisi pandemi saat ini. Banyak di luar sana warga-warga Indonesia, atau khususnya warga di Jakarta, mungkin teman-teman kita, ada yang sudah merasakan dampak ekonomi, ada yang sudah merasakan dampak dari kehidupan rumah tangga mereka, ada yang merasakan dampak dari pekerjaan, dan mungkin tidak jauh-jauh. Sama jemaat di GKI Agape pun ada yang mengalami dampak tersebut.
Mari kita mengangkat nama mereka satu demi satu. Apabila kita mengingat saudara-saudari kita yang mengalami hal-hal seperti ini, kita doakan, kita angkat suara di rumah masing-masing supaya kita boleh mendoakan dan Tuhan ikut campur dalam pencarian solusi bagi mereka, dan tentunya kita boleh menyerahkan diri kita untuk boleh pakai Tuhan untuk juga menjadi solusi bagi mereka. Yang selanjutnya kita akan doakan juga untuk agar kita sebagai anak-anak Tuhan boleh terus mengupayakan kehidupan rohani yang baik dalam keluarga. Kondisi pandemi ini seringkali membuat banyak perubahan-perubahan kebiasaan hidup di dalam keluarga kita. Dan tapi ini merupakan kesempatan bagi kita di saat kita sedang berkumpul bersama-sama keluarga kita. Mari kita bersama-sama bertumbuh dalam iman dan kita mengupayakan supaya kehidupan rohani keluarga kita boleh terus meningkat dan semakin terasa, khususnya dalam menghadapi cobaan kondisi dunia saat ini. Mari saudara-saudara kita mendoakan dua pokok doa ini. Untuk dua pokok doa terakhir, kita akan bersama-sama mendoakan metode sekolah online bagi anak-anak kita. Teman-teman kita, khususnya apa yang saya dengar dari teman-teman saya sendiri, bahwa mereka sebagai orang tua juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam menghadapi metode bersekolah saat ini. Juga tidak terkecuali juga untuk anak-anaknya sendiri. Mereka juga berusaha beradaptasi dengan metode sekolah saat ini. Dan biarlah kita doakan supaya jemaat kita yang sebagai orang tua boleh tetap berperan serta mendampingi anak-anak mereka untuk boleh tetap mempertahankan prestasi dan menghadapi kesulitan teknis yang timbul akibat metode bersekolah saat ini. Juga jangan lupa kita doakan juga untuk para guru yang mengajar di sekolah. Tidak sedikit dari mereka yang juga kesulitan beradaptasi dengan metode sekolah online saat ini. Banyak yang mereka kurang mengerti dengan teknologi, banyak mereka yang juga tidak paham dengan cara mengajar, dan semuanya ini merupakan sesuatu hal yang baru bagi mereka semua. Doakan supaya sekolah juga dapat memberikan dukungan yang baik untuk para guru, memperlengkapi mereka sehingga mereka boleh berperan optimal dalam mengajar anak didik mereka di sekolah. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini.
Bapa, kami sudah menaikkan beberapa pokok doa yang menjadi pemikiran kami saat ini. Tuhan, kami tahu begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Tapi biarlah pokok doa yang sudah kami sampaikan ini boleh menjadi satu permohonan dari kami kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri menilik hati kami, apakah kami begitu tulus untuk menyampaikan permohonan kami ini. Dan biarlah apa yang berkenan kepada Tuhan itu yang boleh terjadi, dan Tuhan boleh wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah segala doa kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Lukas, mari kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita sujud menyembah di hadapan Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan biarlah kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita ingin diajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan bagi kita tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom saudara, bersyukur ya pada hari ini kita boleh bersama mengikuti pada doa malam dan kita juga bersama akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Yuk saudara, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu. Bapa, kami sadar bahwa kami begitu lemah, kami begitu terbatas, dan kami juga begitu khawatir. Tapi kami bersyukur untuk bukti kasih-Mu yang nyata bagi kami. Sehingga pada hari ini kami boleh bersama mengikuti ibadah doa malam. Dan terlebih kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bahwa kami akan mendengarkan sedikit dari bagian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh memahami dan terlebih melakukan apa yang menjadi kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saudara, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Kita buka dari Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian 11 ayat 1 sampai yang ke-9. Kalau sudah, saya akan bacakan ya saudara. Judulnya Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ada seorang anak, sebutlah namanya Bocil, saudara. Bocil ini suka banget main bola, saudara. Dan dia juga sering main bersama dengan teman-temannya. Nah, satu kali dia mau main bola sama teman-temannya, saudara. Terus dengan semangat dia pergi ke lapangan. Dia udah melihat teman-temannya semua berkumpul. Dan dia berkata, teman-teman, aku ikutan dong."
Wih, kata bocil dengan semangat seperti itu. Tapi teman-temannya semua diem aja. Dia lihat-lihatan. Sampai akhirnya ada yang nggak tahan, saudara. Akhirnya ada yang bilang, bocil, kamu nggak usah ikutan dia. Nanti aja tunggu ada ya kurang orang, baru kamu ikut. Loh, kenapa? Ya, soalnya kamu payah mainnya, kamu nggak bisa main bola. Saudara, meski suka main bola, ternyata kemampuan bocil masih jauh dari harapan teman-temannya. Sehingga ia akhirnya di nomor 2-kan. Saudara, pernahkah saudara merasa diremehkan? Pernah nggak saudara merasa dikucilkan oleh orang-orang sekitar? Pernah nggak saudara merasa bahwa orang-orang menganggap kemampuan saudara itu di bawah rata-rata? Saudara, bukankah dunia di mana kita hidup saat ini menuntut setiap orang agar dapat bertahan, agar dapat berkembang di dalam kehidupan? Seringkali dunia menilai seseorang berdasarkan apa yang ia miliki, berdasarkan kemampuannya, berdasarkan pencapaiannya, dan sebagainya. Mereka yang nggak punya kemampuan gimana? Ya, mereka disisakan. Yang tidak punya kemampuan disisakan di nomor 2-kan. Makanya saudara, banyak orang itu terus berusaha keras, mereka mengembangkan kemampuannya, mereka berusaha untuk memperoleh pencapaian tertentu, meraih prestasi, dan sebagainya, saudara. Sehingga ketika ia berhasil, gak jarang seseorang juga jadi begitu mengagungkan kemampuannya. Dan kehidupan kita sebagai orang Kristen juga tidak lepas dari hal ini, saudara. Bukan berarti memiliki kemampuan itu hal yang salah, enggak ya. Cuman seringkali karena kemampuan itu, kita jadi menaruh identitas diri kita pada kemampuan tersebut, saudara. Kita nggak lagi menaruh identitas diri kita pada apa kata Tuhan, tapi pada kemampuan yang kita miliki. Saudara, hal ini menjadi persoalan manusia di sepanjang zaman, saudara, bukan cuma di masa kita saja. Di mana manusia terus berusaha mencari siapa dirinya, mencari identitas dirinya dengan usahanya sendiri, dengan kemampuan yang dia lakukan. Dan tindakan manusia yang seperti itu udah terjadi dari zaman dulu juga, saudara. Mereka berusaha untuk melawan rencana Allah bagi manusia. Nah, saudara, firman yang baru kita baca tadi merupakan peristiwa yang terjadi setelah air bah. Kalau kita lihat di Alkitab kita, di pasal 7, kita akan menjumpai di mana Allah kembali mengawali kehidupan umat manusia. Melalui siapa? Melalui keturunan Nabi Nuh. Tapi saudara, dosa itu kan tetap ada ya dalam diri manusia. Manusia tetap adalah makhluk yang berdosa. Sehingga kecenderungan hatinya tetap saja tuh condongnya melawan Allah aja. Nah, di ayat 1 kita bisa melihat, saudara, katakan begini. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Kemudian orang-orang itu pergi deh ke sebelah timur. Mereka menjumpai tanah datar Sinear. Mereka menetap di sana. Tidak hanya menetap, saudara, mereka mulai menyusun sebuah rencana. Di ayat 3 kalau kita lihat dikatakan, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Kemudian di ayat keempat dibilang, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara, kalau di ayat 4 ini ya, kalau kita coba bahasakan ulang, kira-kira bunyinya begini. Teman-teman, yuk kita diriin sebuah kota yuk. Terus kita mendirikan menara yang tinggi. Yang puncak menara itu sampai ke langit, sampai ke surga. Dan kita akan menjadi terkenal. Kita akan bersatu. Kita tidak akan terpencar ke seluruh bumi. Saudara, mereka berusaha untuk bersatu supaya tidak terpencar. Padahal ya, kalau kita membuka Kejadian 1 ayat yang ke-28, Tuhan justru memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi. Saya bacakan ya. Tuhan bilang begini, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tetapi saudara, para pendiri Menara Babel ini justru melanggar perintah Allah. Mereka berusaha menyatukan diri supaya nggak terserang. Apakah mereka berhasil, saudara? Apakah ini akhir kisahnya? Oh enggak, saudara. Ini belum berakhir. Di tengah segala keangkuhan manusia, ada Allah yang berkuasa. Kayak kalau kita lihat di ayat yang kelima, kita akan menjumpai perubahan dari tindakan manusia kepada tindakan Allah, saudara. Kita akan begini di ayat 5. Lalu turunlah Tuhan
untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Saudara coba bayangin sejenak dia. Di ayat 4 tadi, mereka bilang apa? Mereka mau mendirikan menara yang puncaknya sampai ke surga. Tapi di ayat 5 dibilang, turunlah Tuhan. Bentar-bentar, kalau misalkan menara itu sampai surga, seharusnya Tuhan nggak perlu turun lagi kan? Karena udah lihat aja tuh, udah ada menara sampai ke surga. Tapi ternyata Tuhan masih perlu turun. Artinya menara itu belum sampai surga dong. Sampai-sampai Allah harus turun. Ingat loh, Allah turun bukan untuk memegang, tapi cuma buat ngeliat betapa angkuhnya manusia. Terus saudara, apa yang Tuhan lakukan? Di ayat 7 dikatakan begini. Tuhan bilang, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak lagi mengerti bahasa masing-masing. Bentar. Pernah nggak saudara coba mikir, kenapa Allah hanya mengacaukan bahasa mereka, saudara? Kalau saudara jadi Allah deh misalkan, coba ya, apa yang akan saudara lakukan terhadap orang-orang angkuh itu? Bisa nggak sih kalau Allah robohkan aja menara itu sehingga hancur proyeknya, batal? Bisa nggak kalau Allah ketika orang-orang itu membangun, Allah tiup tuh orang terus jatuh satu-satu mati? Bisa kan? Tentu bisa, saudara. Tapi Allah tidak melakukan itu karena itu bukan solusi permasalahannya, saudara. Kalau misalkan orang itu membangun menara, misal menara itu Allah robohkan, terus bisa nggak orang-orang ini pergi lagi ke tempat lain, mereka mendirikan lagi proyek yang baru, mendirikan lagi menara lain? Bisa bukan? Makanya Allah membuat solusi yang lebih dalam dari itu, saudara. Yaitu Allah mengacaukan bahasa mereka. Karena bahasa yang mereka gunakan itu adalah alat untuk berkomunikasi. Saudara, manusia dengan angkuhnya berencana membangun menara supaya mereka nggak terserap. Manusia dengan angkuhnya ingin mencari nama dengan rencana mereka, dengan cara mereka, dengan kemampuan mereka. Manusia berusaha untuk menyamai Allah dengan tindakannya, saudara. Tapi hasilnya mereka justru terserak lagi. Mereka yang awalnya mau mencari nama, sudah terkenal, dapat sih nama, tapi nama yang dipermalukan. Namun saudara, Allah dalam kedaulatannya, Allah dalam kasih-Nya berkata, kamu berencana membangun menara supaya kamu tidak terserak. Kamu juga berencana untuk mencari nama. Tetapi tujuanku semula tidaklah demikian. Saudara, kalau kita coba melihat pada diri kita ya, bukankah kita ini nggak lebih baik daripada para pendiri Menara Babel itu? Bukankah seringkali kita tuh juga berusaha menentukan identitas diri kita dengan cara kita sendiri? Dengan angkuhnya kita melakukan hal yang justru bertentangan dengan keinginan Allah. Tapi bersyukur saudara, apa yang Allah lakukan justru sebaliknya. Kalau kita lihat pada pribadi Tuhan Yesus itu Allah. Tuhan Yesus udah punya semuanya, dia udah punya segalanya. Tapi demi manusia, demi saudara dan saya, dia rela tuh tinggalkan semua yang dia punya, dia turun ke dalam dunia. Dia merendahkan dirinya, saudara, dalam rupa manusia. Buat apa dia datang ke dunia? Buat senang-senang? Enggak, saudara. Buat mati menebus dosa saudara dan saya. Saudara, nggak cuma itu loh. Tuhan Yesus juga mau memberitahu kepada kita siapakah kita ini bagi dia. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah ciptaanku yang berharga. Nih buktinya nih, ada tanda pakunya. Tuhan Yesus nggak cuma bilang doang, tapi Tuhan Yesus membuktikan itu. Saudara, jika begitu, identitas diri kita nggak ditentukan dari apa yang kita miliki. Identitas diri kita nggak ditentukan dari apa yang mampu untuk kita lakukan. Tapi saudara, identitas diri kita ditentukan oleh apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kembali
menghidupi identitas kita yang berasal dari Allah. Jika memang kita telah memahami bahwa identitas diri kita berasal dari Allah, maka seharusnya segala usaha yang kita lakukan sesuai dengan keinginan Allah dan demi kemuliaan-Nya. Bukan lagi untuk mencari nama, bukan lagi untuk diri sendiri, tapi untuk Allah. Yuk saudara, kita coba bertanya pada diri sendiri. Sudahkah aku menyadari bahwa identitas diriku berasal dari Allah? Sudahkah aku menyadari penilaian Allah tentang siapa diriku? Maukah aku menghidupi itu? Silakan jawab masing-masing. Amin. Sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang hidup yang sudah menguatkan kita pada malam hari ini. Identitas Allah dari Allah itu merupakan sesuatu yang mulia yang sudah diberikan kepada kita. Mari kita bersama-sama menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita menaikkan sebuah pujian, Di Bawah Kepak Sayapmu. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bersama Tuhan kita bisa terbang tinggi, bersama Tuhan kita bisa menunjukkan identitas dari Allah. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berlindung dalam hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu,
melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Ibadah doa kita telah selesai pada malam hari ini. Tetap berteguh dalam Tuhan dan bawa selalu identitas yang dari Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.